Sejak tahun 2010, naturalisasi pesepak bola gencar dilakukan oleh Federasi Sepak Bola Tertinggi Indonesia, PSSI, guna menambah kekuatan di tubuh tim nasional merah putih. Di negara Asia Tenggara lainnya, beberapa negara juga melakukan hal yang sama dengan Indonesia. Bedanya negara-negara ASEAN lainnya telah mendapatkan hasil positif dari proses naturalisasi pemain. Singapura adalah contoh dari sebuah negara yang langsung memetik buah manis dari pemain naturalisasi. The Lions langsung meraih gelar Piala AFF 2004 usai di partai final mengalahkan skuad Garuda yang dihuni generasi terbaik di masanya. Ketika itu, skuad Singapura terdapat 3 nama pemain naturalisasi, yaitu Daniel Bennett, Itimi Dixon, dan Agu Casmir. Ketiga pemain tersebut berperan penting sekaligus menjadi pemain kunci Singapura di gelaran bergengsi antar negara Asia Tenggara tersebut. Negara lain yang memetik hasil baik dari naturalisasi adalah Filipina. Pada Piala AFF 2010 lalu menjadi bukti, ketika The Azkals langsung lolos ke babak semifinal sebelum dihentikan Indonesia. Padahal sebelumnya Filipina dikenal sebagai negara penghibur bagi tim-tim Asia Tenggara lainnya seperti Singapura, Thailand, dan Vietnam. Tak tanggung-tanggung, 9 pemain naturalisasi terdapat di skuad The Azkals saat Piala AFF 2010 kala itu. Sementara negara dengan penduduk yang sangat menggilai sepak bola, yaitu Indonesia, pertama kali melakukan naturalisasi pada 27 Juli 1952, ketika Van der Veen membela timnas Indonesia dalam laga resmi. 58 tahun berselang, Indonesia kembali gencar melakukan pemain naturalisasi. Namun sayangnya hingga kini, belum ada gelar juara yang diraih tim Garuda dengan materi pemain naturalisasi di dalamnya. Seolah tak pernah puas dengan talenta-talenta muda dalam negeri dan fokus membenahi kompetisi, naturalisasi pemain Indonesia setiap tahun justru terus bertambah. Sudah lebih dari 30 pemain dinaturalisasi sejak 2010, tapi tak ada satupun pemain bisa membantu timnas Indonesia meraih juara di turnamen apapun. Mungkin hanya beberapa pemain yang berpengaruh secara signifikan dalam skema permainan skuad Garuda. Hanya Stefano Lillipali sebagai pemain naturalisasi yang benar-benar membawa pengaruh besar untuk tim nasional Indonesia sejauh ini. Jika menilik tujuan awal naturalisasi, ada beberapa hal positif yang bisa diambil, seperti yang dilakukan PSSI pada tahun 2010. Christian Gonzalez menjadi yang pertama di era modern, lalu diikuti sejumlah nama yang sebagian besar berdarah Indonesia. Namun proses naturalisasi mantan pemain Persik Kediri tersebut merupakan buah dari kesabaran sang penyerang. Saat itu aturan untuk dinaturalisasi harus menetap selama 5 tahun di Indonesia tanpa pulang ke negara asalnya. Eloko langsung menjadi andalan timnas Indonesia di Piala AFF 2010, meski gagal mengantarkan skuad Garuda meraih gelar juara. 3 gol yang dicetak Eloko di ajang tersebut merupakan bukti efektivitas pemain naturalisasi. Ketajaman dan insting golnya yang tinggi membuat Gonzalez sempat menjadi tumpuan lini serang Indonesia dalam beberapa tahun. Keberhasilan Christian Gonzalez sebagai penyerang naturalisasi Indonesia membuat PSSI semakin giat memperbanyak pemain naturalisasi di berbagai posisi. Entah memang untuk kebutuhan tim atau sekedar mengakali regulasi. Jika melihat satu posisi saja, Indonesia sudah banyak melakukan pergantian status kewarganegaraan asing di lini serang. Padahal di era 2000-an saja, juru gedor merah putih begitu melimpah hingga terkenal se-Asia. Sebut saja Kurniawan Dwi Yulianto, Budi Sudarsono, Boaz Solosa, hingga Bambang Pamungkas. Hingga kini Indonesia kekurangan stok penyerang berkualitas untuk mengarungi turnamen bergengsi, termasuk Piala AFF, meski sudah melirik pemain asing untuk dinaturalisasikan. Namun pada 2011 hingga saat ini, pemain-pemain yang dinaturalisasi tak banyak memberi andil dan berdampak positif untuk timnas Indonesia. Nama-nama seperti Stefano Lillipali, Mark Klok, hingga Elkan Bagot mungkin masih ada sisi positif yang ditunjukkan untuk skuad Garuda. Jika melihat kembali pada Piala AFF 2012, Indonesia pernah memiliki penyerang naturalisasi asal Belanda, Johnny van Beukering. Ia lebih dikenal sebagai pemain naturalisasi paling gagal yang pernah dilakukan oleh Indonesia. Berat badan yang berlebih menjadi masalahnya ketika itu. Johnny van Beukering hanya sekali bermain untuk timnas merah putih di ajang resmi,
saat Indonesia takluk 2-0 dari Malaysia di Piala AFF 2012. Sejak saat itu, ia tak pernah lagi membela timnas dan tak ada satupun klub domestik yang menginginkan jasanya. Penyerang blasteran Belanda Indonesia ini diproyeksikan akan menjadi penerus Christian Gonzalez di lini depan timnas Indonesia. Sergio Van Dijk yang mencuri perhatian karena bermain di kasta tertinggi Liga Australia, Adelaide United pada tahun 2009. Yang lebih spesialnya lagi, Van Dijk seorang pencetak gol terbanyak kala itu. Bermain untuk Persib Bandung di musim 2012-2013, ia berhasil mencetak 21 gol dan 10 assist. Performa ciamik tersebut membuatnya dipanggil timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2014. Namun garangnya Van Dijk di klub tak menular di timnas. Ia gagal menciptakan 1 gol pun di ajang tersebut dari 3 laga fase grup. Timnas Indonesia terakhir kali tak menggunakan penyerang naturalisasi saat berhasil menjadi runner-up di Piala AFF 2016. Sedangkan di Piala AFF 2018, nama Beto Goncalves muncul sebagai alasan penambahan striker naturalisasi. Meski dipercaya menjadi pilihan utama pelatih Luis Milla di Asian Games 2018, namun di gelaran antar negara Asia Tenggara tersebut, Beto hanya mencetak 1 gol dari 4 laga saat membobol gawang Timor Leste. Sedangkan di Piala AFF 2020, kembali hadir bomber naturalisasi asal Belanda, Ezra Walian. Bisa dibilang pemain berusia 22 tahun tersebut sebagai pemain paling cepat proses naturalisasinya, karena prestasi yang ia torehkan di kesebelasan Jong Ajax. Namun dari 6 laga di Piala AFF 2020, Ezra Walian hanya sanggup mencetak 2 gol saja. Nama penyerang terakhir yang dinaturalisasi adalah Ilyas Pasojevic. Top scorer Liga Indonesia musim lalu tersebut memang belum pernah membuat caps bersama timnas Garuda di ajang resmi. Pelatih Sintayong yang membutuhkan sosok target man di Piala AFF 2022 nyatanya belum berdampak signifikan, meski Spasojevic baru mencatatkan 1 gol dari 3 pertandingan. Pemain-pemain naturalisasi yang pernah mencatatkan caps di Piala AFF nyatanya tak memiliki catatan mentereng dengan pemain lokal. Bahkan dalam urusan striker, penyerang lokal pun masih jauh lebih unggul dalam sejarah Piala AFF. Kurniawan Dwi Yulianto, Gendut Doni, Ilham Jaya Kesuma, dan Bambang Pamungkas adalah keempat nama terakhir yang pernah menjadi top scorer Piala AFF. Kini harapan melihat talenta penyerang lokal dalam beberapa tahun ke depan sepertinya sulit jika PSSI masih terus melakukan naturalisasi pemain tanpa satupun prestasi membanggakan.